Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kegembiraan yang paling luar biasa dalam hidup ini adalah jika kita boleh melayani Tuhan. Pertanyaan saudara mungkin kepada saya, kenapa melayani Tuhan adalah kegembiraan yang paling utama? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita buat di muka bumi ini, apapun untung yang kita raih di muka bumi ini, selalu sifatnya sementara. Tetapi jika kita melayani Tuhan, hasilnya berbicara tentang kekekalan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk berjalan teguh di dalam firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah kekuatan kita. Hanya firman Tuhanlah yang memberi damai sejahtera. Hanya firman Tuhanlah yang menolong kita untuk selalu menang dalam setiap pertandingan iman kita. Karena di dalam firman Tuhan kita beroleh pegangan dan kepastian. Haleluya. Program hari ini, Harinya Tuhan hari ini. Dan secara khusus kita sedang bicara tentang kegembiraan pelayanan. Ada banyak orang pikir bahwa melayani Tuhan adalah sebuah tanggung jawab yang berat, yang sukar, yang mungkin akan mendatangkan stres dan tekanan. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab yang berat, saya setuju. Tapi kalau kita bicara tentang tanggung jawab yang sukar, saya pikir itu tidak tepat. Karena tanggung jawab ini berat, tetapi Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga meskipun berat, penuh sukacita. Meskipun berat, kita lihat berkat-berkat yang pasti. Meskipun berat, tapi kita lihat damai sejahtera yang diberikannya. Hasil dari pelayanan itu sendiri, sama sekali tidak tertandingi dengan apa yang dunia bisa tawarkan buat kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah masuk pada pembahasan kita di Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Lalu ayat yang ke-17 apa yang terjadi? Dikatakan Lukas pasal 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tertarik dengan ayat yang ke-17. Dikatakan kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Saya bisa bayangkan bahwa mereka baru pulang dari pelayanan. Saya percaya secara fisik pasti mereka lelah, secara fisik pasti mereka lemah setelah mereka melayani, setelah mereka berhadapan dengan roh-roh jahat, setan-setan, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan setelah mereka berhadapan dengan begitu banyak orang yang sakit, yang berbeban berat, yang membutuhkan perhatian dan pertolongan, belum lagi kesukaran mereka untuk mencapai tempat-tempat pelayanan tersebut. Saya percaya secara fisik mereka lelah, secara tubuh mereka lemah. Tapi apa yang terjadi? Ke-70 murid ini kata Alkitab kembali dengan gembira. Ini yang saya bilang, pelayanan itu memang berat, pelayanan itu tanggung jawabnya memang berat, tetapi yang menarik perhatian kita bahwa di dalam pelayanan, jika kita melayani dengan benar, kita melayani sesuai dengan perintah Tuhan, kita melayani sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang pelayanan itu sendiri, pasti, saya ulangi sekali lagi, pasti akan memberi dampak kegembiraan, pasti akan memberikan dampak sukacita. Kenapa? Karena kita tahu kita bukan kerjakan ini untuk manusia. Jika kita kerjakan ini untuk manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi jika kita tahu bahwa kita mengerjakan ini untuk Tuhan, makanya Alkitab bilang apapun yang kau lakukan dan kerjakan, lakukanlah itu di dalam nama Yesus. Karena kalau kita lakukan apapun dan kita tahu bahwa ini kita lakukan buat
Tuhan, kita tahu Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu kita pelajari kalau gitu apa dasar kegembiraan dalam pelayanan. Yang pertama saya pelajari bahwa kegembiraan dalam pelayanan karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan bahkan dipercaya Tuhan untuk pelayanan. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita bisa gembira dalam pelayanan? Kegembiraan dalam pelayanan kita karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan bahkan kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk pelayanan. Makanya ayat yang ke-20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita hanya karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Berarti Alkitab mau ajarkan kita bahwa sumber kegembiraan yang paling utama dalam pelayanan bukan sekedar karena berhasil, bukan sekedar karena kedahsyatan kuasa mujizat Tuhan. Yesus berkata, lu mujizat itu pasti. Yesus mau bicara dan tekankan bahwa hidup Kristen adalah hidup yang menang demi kemenangan. Dengan lain kata, bahwa hidup Kristen seharusnya merebut mujizat, merebut kemenangan. Tetapi jangan sampai hanya fokusnya hanya pada mujizat, sehingga kita lupa bahwa kita sebetulnya orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan akhirnya kita mulai dipercaya Tuhan untuk pelayanan. Tapi yang lebih parahnya lagi, ada banyak-banyak orang yang hari-hari ini bahkan mujizat aja dia sudah gak percaya. Mungkin dia berkata bahwa ya saya percaya pada Yesus, saya melayani dia, tapi saya tahu bahwa mujizat sudah berlalu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini sangat bodoh karena Yesus dan mujizat tidak pernah bisa dipisahkan. Kalau saudara menerima mujizat, saudara harus bersyukur kepada Yesus. Dan kalau saudara percaya pada Yesus, saudara akan lihat mujizat. Kita nggak bisa pisahkan keduanya. Yesus dan mujizat ada dua hal yang menjadi satu. Yesus sumber segala mujizat. Ya kan? Berarti kalau kita percaya pada Yesus, kita akan alami mujizat. Kecuali kalau kita menolak. Kecuali kalau kita tidak percaya. Saya percaya Yesus tapi saya tidak percaya mujizat. Nah ini persoalannya. Ada banyak orang akhirnya gak ngalamin. Tapi yang harus kita jelaskan bahwa kegembiraan dalam pelayanan karena kita sadar bahwa Tuhan sudah selamatkan saya dari dosa. Kalau Tuhan gak selamatkan saya akan tetap hidup sebagai orang berdosa. Tapi Tuhan sudah selamatkan. Dan sekarang setelah diselamatkan, saya bisa diselamatkan saja sudah mujizat. Saya sudah diselamatkan saja sudah bersyukur. Tapi saya bangga karena bukan hanya saya diselamatkan, tapi Tuhan mulai percaya dan mempercayakan tugas sehingga saya bisa melayani Tuhan. Berarti kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah sukacita yang tersendiri. Saudara boleh seorang direktur bank, saudara boleh seorang general manager di kantor saudara. Tapi kalau saudara bisa melayani Tuhan, itu kan anugerah. Itu kan sebuah kekuatan yang luar biasa. Bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara kaya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang lebih kaya dari saudara. Ada banyak orang yang lebih pintar dari saudara. Ada banyak orang yang karunianya mungkin lebih hebat dari saudara. Tetapi Tuhan memilih saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Dia punya rencana yang indah buat hidup saudara. Dan inilah sumber kegembiraan kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk pelayanan. Yang kedua, kegembiraan kita dalam pelayanan karena firman Tuhan terbukti dalam kehidupan. Coba saudara lihat pada ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid ini kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami dalam namamu. Jadi kalimat ini yang mereka mau sampaikan sebetulnya kepada Yesus. Mereka mau bilang, Tuhan saya gembira banget. Bahwa waktu saya praktekkan firman Tuhan, semua firman Tuhan terbukti. Bahwa setan kelihatannya kekuatan yang begitu besar. Setan sepertinya kekuatan yang menakutkan. Tetapi selama kami jalankan firman Tuhan, setan gak punya kuasa. Setan gak bisa buat apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kegembiraan kita. Karena firman Tuhan itu membawa bukti dalam kehidupan kita. Hanya tinggal sekarang persoalannya, saya mau jalanin gak firman Tuhan itu. Ada banyak orang persoalannya percaya pada Yesus, tapi gak hidup sesuai firman Tuhan. Dia percaya pada Yesus, tapi dia gak mau tundukkan dirinya dalam firman Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, justru firman Tuhan itu adalah jaminan buat kita. Justru firman Tuhan itu adalah kepastian buat kita. Orang-orang yang percaya Yesus tapi gak mau hidup sesuai firman Tuhan, dia gak akan lihat banyak. Betul, dia mungkin akan diselamatkan. Dia mungkin akan melihat sorga karena dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia minta ampun atas segala dosanya dan darah Yesus menyucikan hidupnya. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana dia hidup di muka bumi? Apakah dia lihat kemenangan? Apakah dia lihat mujizat? Jawaban saya sederhana, jauh sekali dari semuanya itu. Karena justru kemenangan, mujizat, kekuatan kita raih justru di dalam firman Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kegembiraan kita adalah bahwa setiap firman
akan terbukti dalam kehidupan kita. Alkitab berkata langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Alkitab berkata satu titik pun dalam Alkitab tidak akan berlalu sebelum itu digenapi. Karena kita punya Allah yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Daud dengan tegas berani berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya selama aku berjalan dalam firman Tuhan, aku tidak akan melihat masa-masa kegelapan. Selama aku berjalan dalam firman Tuhan, segala sesuatunya akan terbuka jelas dalam kehidupanku. Karena firman Tuhan itu sendiri yang menerangi dalam kehidupanku. Haleluya. Berarti yang pertama, apa kegembiraan kita dalam pelayanan? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan kemudian dipercaya oleh Tuhan untuk pelayanan. Yang kedua, apa kegembiraan kita dalam pelayanan? Karena firman Tuhan terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba saudara lihat pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dengar baik, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Berarti yang ketiga, kegembiraan kita dalam pelayanan karena setan-setan ditaklukkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya Yesus yang bisa menaklukkan setan, tapi murid-muridnya menaklukkan setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya Yesus yang bisa menaklukkan setan, bukan hanya murid-murid Yesus yang bisa menaklukkan setan, tetapi hari ini saya mau ingatkan, kuasa yang sama diberikan kepada setiap mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuasa apakah yang dia berikan? Ayat ke-19 bilang, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu. Dengar baik, setiap pendengar sekalian yang mendengarkan program Hari Ini Harinya Tuhan, suara yang sama Yesus mau sampaikan buat kita saat ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Berarti yang ketiga, kegembiraan kita dalam pelayanan karena setan-setan ditaklukkan. Kita mengerti bahwa iblis itu sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi semakin kita dalam pelayanan Tuhan, semakin kita mengerti kehendak Allah, semakin kita mau jadi berkat buat jiwa-jiwa. Oh, setan gak punya kuasa lagi, karena Tuhan memberi kuasa untuk kita menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh. Karena Alkitab berkata setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Haleluya. Ini saatnya buat saudara untuk tetap bergembira, bersuka cita, dan bilang, Tuhan, saya gak mau jadi orang Kristen yang diam-diam saja. Saya mau jadi orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan. Saya menjadi orang Kristen yang ngajak orang lain untuk pergi ke gereja. Saya menjadi orang Kristen yang bicara tentang kasih Tuhan dimanapun aku berada. Saya mau bicara tentang Kristus supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan bukan hanya itu, saya mau melayani Kristus dengan hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang memuliakan Tuhan, sampai orang melihat hidup saya dan dapat berkata, sungguh Yesus hidup di dalam dirinya. Haleluya. Berarti orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa, mujizat yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, mungkin saudara sakit, mungkin saudara berbeban berat, atau mungkin saudara sekarang ini merasa nggak bisa untuk melayani, atau mungkin saudara tadinya melayani dan hari-hari ini sudah mundur dari pelayanan itu, dan saudara tahu bahwa ini tidak kebetulan saudara mendengarkan program ini, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin saudara seorang pelayan Tuhan yang merasa hari-hari ini berat beban saudara, ingat, melayani Tuhan adalah sumber sukacita sejati di muka bumi ini. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara juga boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kita doa. Bapak, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Hamba percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mereka yang tadinya melayani Tuhan tapi mundur, mereka yang melayani Tuhan dan sedang lemah, Bapak, hamba doa kuatkan di dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkau tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami rebut kemenangan, kekuatan, damai dan sukacita yang dunia tidak akan pernah bisa berikan buat kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saat saudara untuk bangkit, bersukacita, bersemangat menghadapi segala perkara, karena Dia Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan karena itu doa saya menyertai saudara. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.